Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'ah bi ulumi al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi wa ulumi sairi masyayikhi fi ad-daraini lahumul Fatihah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita ya, kitab At-Tibyan. Sekarang fasal fi makarimil akhlaq, ya, pasal menjelaskan tentang keutamaan kemuliaan akhlak. Wa yanbaghi lil muallimi ay yatakhallaqa bil mahasini allati warada asy-syar'u biha. Dan seyogianya, seharusnya, kata Imam An-Nawawi, lil muallimi, bagi pengajar ilmu, ya, bagi pengajar Al-Qur'an, ay yatakhallaqa bil mahasini, dia berakhlak dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang bagus, yang baik, allati warada syar'u biha, yang mana akhlak itu disampaikan, diajarkan, didatangkan dari syariat. Ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mencontohkan hal-hal seperti itu. Ya, banyak sekali adab-adab, kitab-kitab adab yang harus kita pelajari. Ya. Dan insya Allah semuanya sudah tertuangkan dalam kitab-kitab dan kita bisa mempelajarinya. Wal khisal al-hamidah, dan wal khisal al-hamidah, dan sifat yang terpuji. Ya. Jangan sampai kita sebagai guru tidak memiliki sifat yang terpuji. Bagaimana? Ya, mengajarkan segala sesuatu kepada murid tapi kita tidak memiliki adab akhlak yang bagus, tidak menjadikan contoh. Ya, sebagaimana pepatah dikatakan, ketika guru itu kencingnya berdiri, murid akan berlari. Ya, walaupun memang terkadang walaupun gurunya itu baik, ya bisa saja, mungkin saja ada muridnya yang tidak baik. Ya, ini sudah sunnatullah. Maksudnya cobaan juga untuk seorang guru. Ya, sebagaimana orang tua. Ya, karena guru pun orang tua. Jadi orang tua itu ada 3. Pertama orang tua kandung, kedua guru, yang terakhir mertua. Ya, oleh karena itu, walaupun suami istri itu bercerai, maka mertuanya tetap jadi mertuanya. Ya, orang tuanya tidak tidak pisah, tidak berpisah. Ya, bahkan wudunya pun tidak batal ketika bersentuhan. Seperti itu. Jadi di sini jangan sampai seorang guru memiliki akhlak yang tidak bagus. Ya, dia harus berakhlak karena dia menjadi contoh. Ya, seorang guru menjadi contoh. Ada perkataan orang kiai, ilmu itu bisa didapat dari manapun. Ya, dari Google, dari YouTube. Ya. Tapi lebih utama ketika belajar kepada gurunya langsung. Dan ketika seorang guru itu hanya tujuannya menyampaikan ilmu, sesungguhnya YouTube dan Google itu lebih lengkap. Ya, mereka lebih lengkap dari berbagai referensi, lebih lengkap. Tapi YouTube dan Google tidak memberikan adab, tidak mencontohkan akhlak yang baik. Jadi guru itu bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga menjadi contoh, ya, agar murid-muridnya melihat, mencontohnya. Washimi al-mardiyah, dan kebiasaan yang baik. Ya, tentu harus memiliki kebiasaan yang baik. Allati arsyadahullahu ilaiha minaz zuhadati fid dunya, yang mana Allah telah tunjukkan kepadanya, ya, sebagaimana kezuhudan di dunia, wa taqallil minha, dan menyedikitkan daripada dunia, wa adamil mubalati biha wa bi ahliha, dan menyedikitkan perhatian kepada dunia dan ahli dunianya. Ya, jadi seorang guru jangan sampai dia itu banyak memperhatikan duniawi dan para
apa cintanya. Ketika seorang guru sudah terjebak dalam penyakit itu, ya penyakit hubbud dunya, maka memberikan pengajaran, memberikan mentransfer ilmunya kepada muridnya pun akan bermasalah. Ya. Oleh karena itu, orang-orang terdahulu, para ulama-ulama kita, bagaimana beliau mendidik dan mencetak para generasi-generasi keemasan setelahnya. Ya, tentunya mereka memiliki sifat-sifat yang terpuji, ya, zuhudnya, waroknya, taatnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak cinta kepada dunia. Walaupun ada seorang guru yang mungkin hartanya berlimpah, hartawan, tapi bukan berarti dia cinta dunia. Ya, sebagaimana pernah kita kisahkan, ada seorang ulama syekh yang suka memancing. Ya, dia suka memancing. Ternyata dia meminta kepada muridnya untuk mendatangi kakaknya agar memberikan nasihat kepada sang adik ini. Akhirnya santrinya ini datang kepada kakak gurunya ini, bertemu, "Wahai Syekh, saya adalah murid dari adik Anda." "Apa kata adik saya? Apa yang ingin disampaikan?" Kata guru saya, "Adik Anda, wahai Syekh, dia ingin meminta nasihat." Padahal si murid ini ketika datang ke rumah kakaknya gurunya ini, ya, itu gerbangnya saja besar. Bahkan sebelum masuk ke rumah saja sudah taman-taman yang indah, yang mewah luar biasa. Tapi nasihat kakaknya kepada adiknya apa katanya? Jangan bergantung kepada dunia. Sehingga santri murid itu dia timbul pertanyaan, apa ini tidak terbalik? Gurunya yang sudah zuhud bahkan makan saja hanya mancing, gitu. Ya, mancing saja, nggak ada yang lain. Dengan kakaknya semua serba ada. Akhirnya sudah pulang. Bertemu dengan gurunya, apa yang disampaikan oleh kakak saya? "Wahai Syekh, kata kakak Anda adalah jangan bergantung kepada dunia." Seketika itu sang Syekh menangis tersengguk-sengguk. Ya. Akhirnya setelah menangis ditanya, "Wahai Syekh, guru kami timbul pertanyaan, sesungguhnya Anda kami perhatikan orang yang jauh dari dunia. Ya, tidak ada dunia, tidak ada ketergantungan kepada dunia. Sedangkan kakak Anda semuanya melimpah. Apakah ini tidak terbalik?" Nah, ketika itu gurunya mengatakan, "Sesungguhnya aku ini masih bergantung kepada dunia. Setiap hari saya memancing dan ada perasaan ketika saya tidak memancing, saya tidak dapat makan, saya tidak bisa makan. Dan ketika mancing pun masih ada timbul perasaan, mungkin saya tidak dapat ikan. Kalau tidak dapat ikan, berarti tidak makan. Itu saya masih bergantung kepada dunia." Dan benar nasihat kakak saya. Tapi kakak saya, segitu hartanya melimpah, ya, andaikan Allah ambil semua kekayaannya, beliau, niscaya tidak merubah ketaatan, ketakwaan, zuhud, waroknya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Seperti itu. Kita lanjutkan, dan siogianya juga kepada seorang guru memiliki sifat wasakhai, ya, pemurah, wal jud, dermawan, wa makarimul akhlak, akhlak yang terpuji, mulia. Wa talaqatil wajhi min ghairi khuruji ila haddil khala'ati wal hilmi. Dan dia memiliki wajah, ya, wajah yang berseri, ya, senyum, ya, yang mana senyumnya itu tidak tidak memasakkan diri, maksudnya di situ, ya. Dia harus senyum ketika ngajar murid, ya. Jangan sampai ketika ngajar murid sudah melotot saja, ya. Tentu murid pun akan takut, mungkin kabur, ya. Jadi pasang wajah yang senyum. Ya, walaupun mungkin terkadang ketika menghadapi murid itu, misalkan satu kelas itu bermacam-macam. Ada yang bandel sekali, ada yang setengah bandel, ada yang manut sekali. Ya, ketika yang manut mungkin kita pelan-pelan saja. Ya, semuanya tentu kita dengan berbagai caranya menasihati seseorang. Tapi lebih baik kita memaksa seorang masuk surga daripada membiarkannya masuk neraka. Maksudnya apa? Orang guru pun hendaknya boleh melakukan sifat yang tegas, bukan kasar, tegas. Ya, ketika menghadapi murid yang memang sudah melampaui batas. Ya, tujuannya apa? Ingin memberikan teguran. Ya, karena kalau dibiarkan saja, mungkin bisa lewat. Ya, sebagaimana umat Islam pun ada yang kelembutannya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang ketegasannya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gitu, Islam membutuhkan itu. Begitupun pengajar membutuhkan seperti itu. Tapi bukan kasar catatannya.
wal hilmi, penyantun, ya, wasabri, sabar. Tentu ketika mengajarkan ilmu harus bersabar. Ya, Imam Syafi'i saja yang segitu cerdasnya, beliau pernah memiliki murid, kalau tidak salah Imam Rabi', dulunya sangat sulit diajarin ilmu, tapi rajin, ya, sehingga semua sudah cara disampaikan, tapi tetap tidak paham-paham dalam riwayatnya. Akhirnya, ya Allah, saya sudah mengerahkan semua usaha saya, tapi masih belum Engkau berikan kepahaman. Ya belum. Kalau Allah berikan kepahaman, bagaimana? Tapi Allah menghormati proses seseorang, ya, sehingga Masya Allah akhirnya beliau menjadi seorang yang luar biasa, ya, seorang alim besar. Sabar. Yang guru harus sabar, yang murid pun harus sabar. Wa tanazzuhi an dani'il makasibi, dan membersihkan diri dari pekerjaan yang rendah. Ya, pekerjaan yang rendah maksudnya apa? Yang haram. Ya, bukan pekerjaan misalkan seorang guru jualan cilok, ya nggak masalah, itu bukan hal yang hina, bukan. Dia jualan halal, kecuali jualannya miras, ya haram. Maksud yang rendah di sini adalah pekerjaan yang melanggar syariat, yang bertentangan dengan syariat, itu yang rendah. Apapun pekerjaannya selama halal itu bagus, halal, mulia. Ya, jadi apalagi seorang suami laki-laki, kemuliaannya berada pada usahanya. Ya, jadi bagaimana kalau ada seorang suami yang tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, tidak mau menafkahi suami anak istri. Waliyadzubillah. Wa mulazamatil wara', dan dia harus wara'. Wal khusyu' was sakinah, ya, khusyu' was sakinah, tenang. Wal waqar, berwibawa. Wat tawadhu', dan tawadhu'. Wal khudu', dan patuh kepada syariat. Wajtinabid dhahki wal iktsari minal mizahi, dan menjauhi banyak tertawa. Jadi, karena memang tidak pantas ketika ada seorang alim, seorang guru tertawanya terbahak-bahak, ngakak tuh. Nyablak, itu tidak pantas. Ya, Rasulullah sendiri ketika tertawa ada ala kadarnya, ya, terlihat giginya tapi tidak banyak tertawa. Kenapa? Karena ta'inna kathrata dhahki, karena sesungguhnya memperbanyak tertawa, ya, itu akan tumitul qalb, akan mematikan hati. Wal iktsari minal mizah, dan jangan banyak bercanda juga. Bercanda boleh, tapi jangan terlalu banyak, apalagi berlebihan. Ya, seperti itu. Wa mulazamatil wadha'ifi asy-syar'iyyah, dan memulazamahkan, memulazamahkan pekerjaan syar'iyyah, ya, katanzifi, seperti membersihkan, izalatil awsakhi, membersihkan kotoran-kotoran. Ya, jadi mulazamahkan pekerjaan syariat, ya, seperti membersihkan badan dari kotoran. Ya, jadi harus mandi, ya, seorang guru. Oleh karena itu dalam kitab tarbiyah wa ta'lim, ada tarbiyah wa ta'lim, ada tarbiyah wal amaliyah, ada ta'lim wa ta'lim, itu berbeda. Tarbiyah wa ta'lim itu ya, tentang guru, ya. Itu diajarkan at-thariqah ahammu minal maddah. Thariqah, cara pengajaran itu lebih baik daripada maddah, materi itu sendiri. Ya, maksudnya apa? Tentu seorang guru harus punya materi, maksudnya seperti itu juga. Jadi walaupun banyak materi, tapi kalau cara pengajarannya itu kurang bagus, ya tentu orang kurang tertarik. Kemudian selanjutnya, al-mudarris ahammu minat thariqah. Dan penampilan guru itu bahkan lebih baik lagi daripada cara mengajarnya. Ya. Jadi madahnya kudu punya, thariqah, cara mengajarnya kudu punya, dan penampilannya pun harus bagus, harus rapi, harus wangi. Ya, waruhul mudarris ahammu min mudarrisin nafsi. Dan ruh mudarrisnya, keikhlasan gurunya di sini sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi, itu lebih utama daripada penampilannya saja. Jadi seorang guru harus memiliki 4 itu. Madahnya, materinya harus bagus, thariqah, cara mengajarnya harus bagus, ya, penampilan dirinya pun harus rapi, harus indah, ya, harus menarik tentunya, dan hatinya harus ditata juga. Wasyu'uril lati warada syar'u biizalatiha, dan rambut-rambut yang sebagaimana syariat, ya, diperintahkan untuk menghilangkannya, seperti qasis syarib, ya, seperti memotong kumis,
ya. Memotong kumis sunahnya memang dipotong kumis ini. Kalau jenggot tidak. Wa taqlimil adfar, motong kuku, wa tasrihil lihyah, yang merapihkan jenggot juga. Ya, Abdullah bin Umar itu ketika sudah terpegang segini dipotong dia. Tidak terlalu panjang banget. Dirapikan boleh kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau memang dikerok asli itu haram hukumnya. Ya, kalau dikerok asli, tapi ada yang mengatakan makruh saja. Seperti itu. Ini ada makruh dalam pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ada makruh, ada haram. Ya, tapi kalau dirapikan boleh. Ya, dirapikan boleh. Kemudian wa izalatir rawaihi al-karihati, dan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap dalam badan. Ya, bagaimana seorang guru ketika mengajar baunya bau naga, ya, badannya kurang sedap, ya tentu murid juga akan meremehkan, tidak nyaman belajarnya seperti itu. Wal malabisi al makruhati, dan pakaian-pakaian yang makruh. Ya, seorang guru kan harus memperhatikan pakaiannya, ya, ya, sampai pakaian-pakaian yang membuka aurat, pakaian-pakaian yang sekiranya tidak pantas untuk mengajar. Ya, seperti itu. Wal yahdar kullal hadari, dan berhati-hatilah. Ya, berhati-hatilah. Minal hasadi, dari penyakit hasud. Nah, ini panjang sekali kalau dibahas. Ya, jadi kita baca penjelasan sedikit-sedikit saja. Karena panjang sekali. Masing-masing dari sifat-sifat ini ada penjelasan-penjelasannya. Sabar bagaimana, warok sebagaimana, zuhud sebagaimana, hasad bagaimana, riya bagaimana. Tapi insya Allah suatu saat mungkin ada pembahasan kita bahas. Mudah-mudahan Allah berikan usia yang panjang dan bermanfaat kepada kita. Jadi berhati-hati juga kepada sifat hasad. Ya, sifat hasad itu sifat yang diturunkan dari surga ke bumi. Maksudnya apa? Iblis. Dulu iblis itu memiliki sifat hasad kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Hasad. Ya, sehingga lahirlah kesombongan dia. Ya, ana khairu minhu. Kemudian diturunkan kepada anaknya Qabil Habil. Kepada Qabil, ya, yang membunuh Habil. Ya, itu kan hasad juga. Dia iri. Kemudian diturunkan kepada orang-orang setelahnya. Jadi penyakit hasad ini melahirkan sifat-sifat yang lainnya, sifat-sifat buruk yang lainnya. Karena hasad lahirlah sifat pembunuhan, perlakuan pembunuhan. Karena hasad fitnah lahir, karena hasad riya, ghibah, dan penyakit-penyakit lainnya. Nauzubillah, semoga Allah sembuhkan, ya Allah hilangkan dari diri kita. Karena Rasulullah sendiri menyampaikan, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanata kama ta'kulun narul hatab. Ya, jauhi hasad, karena sesungguhnya penyakit hasad itu memakan kebaikan kita, ya sebagaimana api melahap kayu bakar itu. Sangat berbahaya. Tapi bagaimana cara menghadapinya? Diantaranya sebagaimana dalam riwayat dijelaskan, isbir ala mududil hasud, sabarlah terhadap serangan orang-orang yang hasud, ya, bertubi-tubi sabar saja. Fa inna sabraka qatiluhu, karena sesungguhnya sabarmu itu akan membunuhnya sendiri, ya. An-naru ta'kulu nafsaha illam tajid ma ta'kulu. Sesungguhnya api itu akan memakan dirinya sendiri kalau tidak ada apa? Tidak ada yang dimakan. Jadi kalau api tidak terus dikasih kayu bakar, ya akan mati sendiri. Ya. Dan kesabaran kita, ya, akan membunuh orang hasud itu sendiri. Al-hasud la yasud. Orang hasud itu tidak akan sampai, ya. Dengki mereka itu tidak akan sampai kepada kita. Illa biidznillah, kecuali atas izin Allah. Karena itu kita membaca doa, ya, pada subuh, pada maghrib, ya. Baca doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga kisah seorang kakek pengangkat kayu di hutan. Dia masih kekar, masih mampu mengangkat. Ketika ditanya oleh seorang pemuda, wahai kakek, Anda masih luar biasa, umur sudah tua tapi masih terlihat masih muda, masih kuat. Apa jawaban sang kakek? Taraktul hasad fabaqal jasad. Aku tinggalkan hasad, maka jasadku tetap. Maksudnya awet muda seperti ini. Jadi sesungguhnya penyakit itu lahirnya juga dari hati. Hati-hati. Waria, jangan sampai ria, kita sudah jelaskan sebelumnya. Wal ujub, ya, bangga diri. Wahtiqari ghairihi, merendahkan orang lain. Ya, mungkin kita punya pangkat yang lebih tinggi, mungkin kita punya harta lebih tinggi, lebih banyak, mungkin kita punya ilmu lebih banyak, jangan sampai ihtiqar, merendahkan orang lain. Wa in kana dunahu, walaupun memang orang yang kita rendahkan itu ya di bawah kita, jangan sampai. Wa yanbaghi ayyasta'mil al-ahadits al-waridah, dan seyogianya seharusnya kita pun menggunakan hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah SAW ketika berzikir, bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah, wa tahlil la ilaha illallah, wa nahwihima, dan selainnya, ya.
minal adhkari wad da'awati, dari zikir-zikir dan doa-doa. Ya, Rasulullah banyak menyampaikan zikir-zikir, doa-doa banyak di kitab-kitab. Ya, ada di Bulughul Maram, ada di beberapa kitab hadis, ada Hisnul Muslim juga ada, di berbagai kitab hadis banyak sekali doa-doa al-waridah yang disampaikan, zikir-zikir juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyuraqiballaha ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi, dan hendaklah dia itu bermuraqabah, merasa dirinya dipantau, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika tersembunyi atau terang-terangan. Kita sudah jelaskan sebelumnya di bab-bab sebelumnya. Wa yuhafidhu ala dzalika, dan menjaga sifat muraqabah itu. Wa ayyakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah taala, dan hendaknya, seharusnya kita itu menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Somad, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita untuk bersandar. Ya, teringat kisahnya salah satu Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika beliau hendak dibakar oleh Raja Abraha, oleh Raja Namrud, oleh Raja Namrud. Ya, Namrud ini kekuasaannya sangat besar. Yang di antara pimpinan kafir yang menguasai dunia. Kekuasaannya sangat besar di dunia di masanya. Ya. Ketika itu diperintahkan untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sampai dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, sampai wanita yang hamil pun rela membawa kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, saking kesalnya. Ya, karena sudah menghancurkan berhala-berhala. Ya, akhirnya apa? Dibakar. Di situ disampaikan sampai puluhan hari. Tapi Masya Allah, ketika didatangi oleh malaikat, aku akan membantu. Apa kata Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ismail mencukupkan segala urusannya, menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kuatkan iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Allah tajamkan, hujamkan hidayah kepada diri kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.